Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Setien Tataya Gauntoro dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 083. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai assembly pada SolidWorks, mulai dari Standard Math, Advanced Math, dan Mechanical Math. Yang pertama itu, apa itu SolidWorks Assembly? Jadi SolidWorks Assembly itu adalah proses menggabungkan beberapa file komponen yang tadinya part atau SLDPRT menjadi satu kesatuan mekanis fungsional atau SLDASM. Lalu bottom up design itu merupakan apa? Bottom up design itu digunakan untuk membuat komponen secara terpisah lalu memasukkannya ke dalam assembly. Kemudian ada top down design itu untuk membuat komponen baru langsung dari dalam konteks assembly. Kemudian ada match, yaitu fitur utama yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan mekanis dan geometris antar komponen. Nah, match ini tuh terbagi menjadi tiga ya. Ada standard match, lalu ada advanced match, lalu yang ketiga ada mechanical match. Nah, yang pertama ini standard match. Jadi pada standard match ini ada beberapa hubungan geometris dasar yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada coincident, yaitu untuk menempelkan dua wajah garis atau titik pada bidang yang sama. Kemudian ada paralel, untuk menjaga dua bidang atau garis sejajar tanpa bersentuhan. Lalu ketiga ada perpendicular, untuk menjaga dua entitas tegak lurus sebesar 90 derajat. Lalu ada tangan, untuk menempelkan permukaan lengkung ke bidang atau silinder lain secara singgung. Kemudian concentric, untuk menjaga lubang atau poros memiliki sumbu pusat yang sama. Lalu yang terakhir adalah lock, sesuai dengan namanya, untuk mengunci posisi relatif antar dua komponen. Lalu selanjutnya advanced mate, atau digunakan untuk kontrol posisi yang lebih kompleks. Yang pertama itu ada profile center, untuk menyelaraskan pusat geometris dua profil secara otomatis. Lalu symmetric, untuk menjaga dua komponen agar selalu simetris terhadap sebuah bidang referensi. Kemudian yang ketiga ada width, untuk memosisikan sebuah komponen tepat di tengah-tengah antara dua permukaan. Lalu ada path mate, untuk membatasi titik atau sumbu komponen untuk mengikuti jalur atau sketsa tertentu. Lalu yang terakhir ada linear coupler, untuk menghubungkan translasi satu komponen dengan komponen lain secara proporsional. Kemudian di sini yang ketiga ada mechanical mates, yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan mekanis yang realistis. Yang pertama ada cam, yaitu mengikuti profil permukaan cam yang tidak beraturan. Kemudian ada slot, untuk membatasi gerakan baut atau pin di dalam lubang slot. Terus ketiga, hinge, untuk membatasi gerakan seperti engsel, hanya rotasi satu sumbu. Lalu gear, untuk mensimulasikan rasio putaran antar roda gigi. Lalu rack pinion, mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear. Terus ada screw untuk menghubungkan rotasi dengan translasi baut dan mur. Terus yang terakhir ada universal joint, transmisi daya antara dua poros yang tidak sejajar. Kemudian cara untuk membuka dan mengelola file assembly itu, cara membuka file yang pertama kita klik file, terus ada yang berbentuk seperti tanda tanya kebalik, open, itu diklik. Terus pilih file berekstensi SLDASM, ini yang biasanya yang ada di tulisan yang di terakhir pada file. Jadi misalkan bla 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 dot SLDASM.
Nah, itu pilih yang file yang itu. Terus yang ketiga itu pilih mode pembukaan. Jadi kita bisa pilih resolve untuk edit penuh, lalu lightweight untuk ringan, atau large design review, yaitu cepat dan tanpa edit mendalam. Kemudian peringatan manajemen file. File assembly hanya menyimpan referensi letak part. Saat memindahkan file assembly, pastikan semua file .sldprt ikut disalin dalam folder yang sama, atau gunakan fitur pack and go. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Nah, di sini saya sudah sudah pada SolidWorks. Yang pertama, untuk membuka assembly, kita buka SolidWorks terlebih dahulu. Lalu muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih yang assembly yang tengah ini. Lalu kita klik OK. Nanti dia langsung membuka file seperti ini. Namun jika kalian buka assembly ini hanya memunculkan kosongan seperti ini, kalian bisa klik di sebelah kiri ini, klik yang kosongan ini nih. Klik yang browse di bawah ini. Nah, terus kalian bisa pilih komponen-komponen yang berekstensi SLDPRT ini. Kalian bisa bisa taruh satu-satu seperti ini, atau kalian juga bisa langsung taruh 3. Nah, untuk memasukkan komponen itu kalian klik di kiri atas ini. Nah, terus tadi kan saya masukin satu doang. Nah, kita juga bisa langsung masukkan ketiganya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini komponennya sudah kita masukkan ya ketiganya. Oke, jadi tes. Selanjutnya di sini sebelah kanan ini ada Mate yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada Advanced Mechanical Standard. Nah, yang biasa digunakan yaitu di standar. Di sini ibarat tuh seperti kunci untuk kita menyatukan komponen-komponen, menyatukan part-part. Di sini ada coincident, paralel, perpendicular, dan sebagainya. Kemudian saya akan membuka file selanjutnya. Oke, sekarang saya sudah mempunyai dua part di sini. Saya akan menjelaskan mengenai part yang fix atau yang tidak. Jadi untuk menentukannya itu kita bisa melihat di sebelah kiri ini ada yang F dan strip. Nah, kalau untuk part yang fix ini seperti yang warna hijau ini tuh, nah di sebelah kiri nih dia ada huruf F. Nah, itu berarti dia fix nih, dia tidak bisa digerakkan. Sementara untuk yang segitiga ini tuh dia hanya strip yang berarti non fix. Dia bisa dipindahkan seperti ini. Oke, di sini saya akan memasukkan beberapa part. Misalkan saya akan memasukkan satu part aja di sini. Terus kita bisa langsung memasukkan 3 part sekaligus biar mempersingkat waktu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan yang part-part ini ke dalam blok ini ya. Nah, di sini sebelah kiri kita bisa lihat yang fixnya itu yang warna kuning ya. Sementara yang lain bisa dipindah. Oke, langsung saja saya akan menggunakan mate di sini. Yang pertama saya akan memasukkan yang warna hijau terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya akan menggunakan
bentar. Nah, di sini saya akan menggunakan coincident untuk menyamakan dulu ketinggiannya dia ini. Nah, levelnya ini udah sama ya. Terus saya akan menggunakan metode titik ke titik. Jadi saya akan klik titik ke sini, terus ke titik situ kita gunakan coincident. Nah, ini udah masuk ya. Cuman dia masih bisa digerakkan seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk titik yang seberangnya. Nah, terus kita checklist dan sudah ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini yang ada stripnya. Yang tadinya ada strip dia sudah hilang, yang berarti dia sudah fix. Kemudian saya akan coba untuk memasukkan yang segitiga ini. Saya akan coba menggunakan metode yang garis ke garis ini. Ini garis, terus ketemu garis di sini. Nah, oke, ini udah fix ya garisnya. Terus saya akan coba selanjutnya ini dari sisi ini terus ke garis sini di coincident. Oke, dia udah fix ya, cuma bisa naik turun. Nah, sekarang kita coincident yang bagian atas ini. Nah, dia udah fix. Nah, lihat yang triangle ini udah hilang ya stripnya. Sekarang lanjut ke yang balok selanjutnya yang warna biru ini. Biru tua ini. Kita gunakan mate lagi. Saya akan samakan dulu ini ketinggiannya. Nah, terus saya gunakan metode titik ke titik lagi. Sama seperti yang pertama. Kayak yang seberangnya juga disamain. Nah, di sini semuanya sudah fix ya, sudah tidak ada stripnya lagi nih. Yang pertama sampai yang ketiga ini tuh. Dia sudah tidak bisa digerak-gerakin. Kita juga bisa lihat di sebelah kanan bawah sini sudah fully defined ya, jika semuanya sudah fix. Oke, selanjutnya di sini saya mempunyai part yang berbentuk tabung. Nah, di sini kan di sini hanya ada satu tuh. Saya akan mencoba untuk menduplikatnya dengan cara kalian bisa klik tahan kontrol lalu klik kiri saja partnya, terus dilepas. Nah, sekarang kita sudah punya dua part. Kemudian saya akan memasukkan partnya ini. Kayak di sini yang fix itu yang blok ini ya. Dan langsung saja saya mate, terus saya akan klik bagian badannya dari tabung ini, terus klik ke dalam situ. Saya akan gunakan concentric. Nah, di sini dia sudah terkunci di sini ya. Kemudian saya akan menggunakan coincident. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam, namun masih bisa diputar-putar ya. Nah, di sini saya akan menggunakan paralel agar dia fix di sini nih. Nah, dia sudah tidak bisa digerak-gerakkan ya. Nah, terus di sebelah kiri ini juga dia sudah tidak ada stripnya, yang berarti dia sudah fix. Kemudian kita bisa juga melakukan hal yang sama pada yang kedua sini. Namun saya akan mencoba menggunakan yang lingkaran dari tabung ini, terus
Di sini akan saya koinsidenkan saja langsung. Nah, dia sudah masuk, terus saya akan menggunakan paralel di sini untuk menguncinya. Nah, ini sudah terkunci seperti ini ya. Terus, nah kan ini kita sudah fix nih ya. Nah, bagaimana cara untuk melepaskan maze-nya ini? Pertama di sebelah kiri ini ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan pada partnya ini. Kita bisa aja dengan klik kanan terus mendelete-nya ini, lalu yes. Nah, part yang tadi sudah kita maze ini sudah sekarang terlepas lagi nih. Terus untuk mengecek apa saja sih yang telah kita lakukan pada part ini, kita bisa klik kanan lalu cari. Nah, di sini ada view maze, kita klik saja. Nah, di sini akan terlihat nih apa aja yang telah kita lakukan kepada part ini, langkah-langkah ini. Tadi saya sudah melakukan coincidence ya. Terus saya lakukan concentric terus coincident. Terus ini ada paralel. Begitupun dengan yang satunya nih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angle dimension dan juga log. Di sini saya sudah mempunyai dua part. Saya akan satuin terlebih dahulu agar mudah untuk diaturnya ya. Nah, di sini sudah saya satukan partnya. Di sini saya akan mencoba untuk angle dimensionnya. Nah, di sini sebelah kiri kan ada log, terus jarak sama kemiringan. Nah, kita pilih yang kemiringan ini. Misalkan saya masukkan 30 derajat. Oh, sebentar. Nah, di sini sudah bisa kita atur ya, dia 30 derajat jadinya ke arah ke bawah. Terus kalau misalkan kita ingin membuatnya dia ke arah atas, kita bisa flip dimension di sini. Nah, dia akan ke atas terus. Misalkan saya buat 90 derajat. Nah, dia sudah membentuk ke atas ya seperti ini. Terus hmm, bentar. Nah, terus saya akan coba untuk memasang yang satunya lagi nih. Nah, terus saya akan mencoba memberi jarak dari keduanya ini. Pertama tuh saya akan pilih. Nah, pertama saya akan memilih sisi yang ini. Terus
sama yang ini. Itu saya akan beri jarak semisal 30. Nah, dia akan seperti ini dia. Bentar, saya ulangi lagi. Nah, terus saya beri jarak dia misalkan 60 lah. Nah, dia akan seperti ini. Bentar, bentar. Nah, misalkan jaraknya seperti ini tadi. Oh, sorry, sorry, salah. Nah, di sini saya akan coba memasangkan dia, memberi jarak ini. Ya, misalkan 45 lah ya. Oke, dia akan mengunci seperti ini. Cuman agar dia oh, salah, salah. Nah, biar sama. Oh, nggak mau ya. Coba 45. Nah, ini dia sudah terkunci seperti ini ya. Terus misalkan saya ingin menguncinya lagi nih. Saya akan klik bawah sini terus sama yang ini deh. Kan saya kunci dan nah, dia jadi terkunci seperti ini ya. Ke, jadi saya akan menjelaskan lagi nih ya mengenai penguncian ini tuh.
Ntar saya mate dulu. Nah, misalkan seperti ini ya, terus keduanya ini saya samakan. Malah nempel dia. Ini akan saya beri jarak, misalkan 50 lah. Terus ini di coincident. Nah, jadi yang dimaksud mengunci itu seperti ini nih. Jadi keduanya tuh dia sudah mengunci dan tidak akan terpisah nih. Ya itulah pokoknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koordinat sistem. Jadi di sini ada sebuah part. Terus saya akan melihat koordinat itu di sebelah mana. Dengan cara kita ke evaluate terus ke mass properties. Nah, di sini ada center of mass-nya, itu X-nya 681, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Nah, itu dia di sini nih ya. Nah, di sini saya akan membuat koordinat yang baru dengan cara kita ke assembly terus reference geometry lalu koordinat sistem di sini. Kita semisalkan ingin membuat di sini nih ya, titik sini. Kita buat garis X-nya itu yang ini, terus Y-nya itu berarti yang ke dalam ya. Yang ini misalkan. Terus Z-nya yang ke atas berarti yang ini. Kita coba lihat kok nggak ada ya. Ntar kita koordinat akan mengambil titik yang sini. Nah, terus X-nya sini, Y-nya dalam sini, Z-nya ke atas sini. Nah, ini sudah jadi nih ya koordinat yang kedua. Terus misalkan kita cek di evaluasi ini yang di koordinat evaluasi ini tadi default cuma satu, sekarang sudah ada dua nih. Terus saya akan menambahkan lagi dengan cara yang sama koordinat sistem. Saya akan buat di sebelah kiri sini. X-nya tuh yang ke kiri sini, Y-nya kanan, terus Z-nya ke atas yang ini. Nah, saya tambahkan sini koordinat sistem 3 namanya ya. Kita juga bisa mengganti namanya ini, misal jadi A gitu lah. Terus kita cek lagi di mass properties. Nah, di sini nambah nih koordinat yang ketiga. Ini tadi di sini. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan sebuah praktis. Di sini sudah ada ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai part-partnya. Yang pertama saya akan memasukkan yang part yang berwarna ungu ini. Sorry, maksudnya yang berwarna merah ini sama yang warna oranye ini. Pertama langsung saja ke mate. Saya akan, nah di sini akan saya coincidentkan. Terus ini sama yang ini, nah dikoinsidentkan. Kemudian saya akan memasukkan yang part yang berwarna ungu ini ke sini. Nah, sudah seperti ini ya.
Terus yang warna hijau ini saya gabungkan terlebih dahulu dengan yang biru ini nih. Sini kita pasangkan langsung saja seperti ini. Nah, terus dia kan masih bisa geser ini gini nih. Nah, di sebelah sini ada jarak 6,5, berarti dari sisi merah ke sisi dalam ungu ini kayak ya, apa sih warnanya tuh? Ini kita masukin 6,5 seperti ini. Nah, nah dia sudah fix di situ ya. Terus selanjutnya saya akan masukin yang biru ini ke dalam warna ungu ini. Oke, dia sudah seperti ini, cuman masih bisa digerakkan ya. Terus kita lihat di sini tuh yang bagian hijau, yang sisi hijau sebelah sini tuh dia nempel sama bagian yang ungu sini. Langsung saja kita tempelkan dengan yang ini. Nah, dia sudah nempel ya. Terus selanjutnya tuh di sini tuh ya yang warna hijau ini sejajar ya sama yang warna merah ini. Langsung saja dibuat paralel seperti ini. Nah, terus di sini tuh dia ada sudutnya ada 140 derajat ya. Langsung aja ini dengan ini kita buat 140 derajat seperti ini sudah. Terus saya akan memasukkan yang apa sih pegangannya ini nih ke sini. Terus ini sama ini nih. Nah, sudah seperti ini. Cuman di sini masih under define ya. Nah, jadi kita kan mengunci yang ininya nih, dia kan masih bisa diputar-putar tuh ya. Saya akan mengunci ini dengan ini di lock, terus yang ini juga nih. Nah, ini dengan yang hijau ini di lock, terus yang atas ini dengan pegangannya sama yang ungu-ungu. Iya, di lock. Nah, ini sudah fully defined ya. Sudah jadi sesuai sama tugasnya di sini. Oke, selanjutnya saya akan membuat part yang praktis yang kedua ini ya. Ini ada 3 di sini. Saya akan membuat yang praktis kedua. Yang pertama, saya akan memasukkan partnya terlebih dahulu. Dan sini sudah ada. Sini tuh ada 2 part yang seperti tangga ini. Ini saya akan duplikat terlebih dahulu seperti ini. Terus saya akan menggunakan ini fix yang ini. Saya akan menggunakan metode garis ke garis. Jadi yang pertama tuh saya samakan terlebih dahulu seperti ini, terus saya ambil garis yang ini, terus ketemu sama yang ini nih. Nah, dia bisa diputar-putar seperti ini. Selanjutnya yang
garis yang ini yang ke tangga kedua ketemu sama yang pertama seperti ini. Nah, dia sudah nempel ya, sudah sesuai. Oke, terus lanjut yang kedua, yang ini nih ya. Sebelum itu saya belum ekstrak, sorry ya. Nah, di sini ada, langsung saja saya ambil part yang kedua, langsung saya masukin aja semuanya seperti ini. Di sini tuh apa yang bagian seperti apa sih pinnya ya? Pinnya itu ada 4, terus si bracketnya ada 2, triple spacernya ada 2, berarti ini saya buat 4 seperti ini, terus yang ini saya buat 2, ini saya buat 2 seperti ini. Nah, ini tuh yang fix deh, oh yang ini yang fix ya. Berarti saya akan masangkan pin ini terlebih dahulu ke sini nih. Oke. Ini saya pasangkan terlebih dahulu ke sini. Seperti ini. Nah, terus yang ini ke sini saya coincident sudah ya. Terus ini ke sini saya lock terlebih dahulu biar nggak kemana-mana. Terus atas ini sama ini. Nah, dia masih bisa muter. Ini ke sini saya coincident dia sudah mengunci ya. Saya buat hal yang serupa. Berarti yang ini tuh ini saya masukin terlebih dahulu ke sini nih ya. Ini di lock seperti ini. Nah, terus ini sama ini nih. Nah, dia kan masih bisa muter. Saya putar aja seperti ini. Terus ini sama ini paralel. Di coincident, sorry. Terus ini sama ini di coincident juga. Nah, sudah nempel seperti ini. Selanjutnya yang bawah ini. Ini saya masukin ke sini aja. Terus ini sama yang ini. Lepas tuh ini. Terus yang terakhir ini. Ini sama yang ini. Terus ini sama yang bawah ini. Seperti ini. Terus jadi coincident kan. Nah, ini masih under define. Berarti masih ada yang bisa kayak diputar-putar gitu ya. Oh, ada yang salah nih berarti. Walah, kando segini lagi. Oke, nggak apa-apa. Seperti ini langsung di lock aja sama yang ini. Nah, kita buat seperti ini. Terus lanjutnya yang bagian bawah.
Ini di coincident. Nah ini langsung di lock aja biar nggak ribet nantinya. Ini sama batu yang bawah kita masukin. Oke, sebelum itu saya akan memasang yang ini terlebih dahulu nih, pin yang terakhir, biar dia bisa dikunci nantinya. Nah terus, nah ini sudah jadi seperti ini ya, sudah fully defined. Oke, lanjut ke part yang ketiga, praktis yang ketiga nih. Nah ini nih. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu part-partnya. 1, 2, 4. Nah, sini ada 4 ya. Terus ada yang diduplikat nih, yang apa sih, baut sama mur ini ya. Langsung aja di duplikat seperti ini. Nah, terus dia yang fix tuh yang mana? Oh, yang ini ya. Saya akan buat fix yang enak ini aja deh. Di fix. Terus ini di copy lagi. Jadi komponen dia yang ngefix ya. Terus saya akan masukkan murnya ini, berarti kita ngambil yang sini nih. Oh ini dulu deh, ini sama, ntar kita mate. Terus sama yang itu kita konsentrik. Setelah itu ini sama kita coincident. Oke, dia sudah masuk sini ya. Ini langsung di lock aja biar gampang. Terus kita buat serupa juga nih. Oh, kita masukin ini dulu aja deh, baut-bautnya ini. Sama yang atas kita coincident, dia udah masuk ya. Ini langsung di lock aja deh. Terus yang ini dipasang sama ini ya, seperti ini sama ini. Terus kayak bagian sisi sampingnya dimasukin. Sisa yang mur-murnya ini nih. Caranya tuh bagian yang dalam kita konsentrik, bagian dalam murnya ini nih ya. Terus sisi yang dalam mur sama sisi yang apa sih namanya tuh, saddle-nya, lower saddle ya, itu kita beri jarak berapa, 5 nih. Di sini nih jaraknya 5. Kita masukkan 5. Oke, sudah seperti ini. Terus kita sisi murnya ini tuh kita sejajarkan biar dia tuh nggak bisa diputar-putar ya. Selanjutnya yang terakhir, mur yang kedua, kita konsentrikan aja, terus kita berikan jarak. Salah lagi.
Bentar, kok nggak mau ya? Nah, ini sama yang ini di... Oh, tadi udah ya? Oh, salah, sorry. Ini sama yang... Nah, ini kita beri jarak 5 juga. Oke, udah beri jarak 5, terus dia kan masih bisa muter. Ini kita paralelkan seperti ini. Nah, dia udah sesuai bentuknya ya. Sudah fully defined juga. Kita lihat dari sisi ini. Nah, oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modul ke-7 yaitu assembly. Mulai dari awal pembahasan pemaparan materi singkat mengenai assembly hingga kita praktis mencoba menggabung-gabungkan part-part seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang mungkin saya lakukan tanpa saya sadari atau saya sadari. Oke, sekian, terima kasih.